Dokter peri kecil menerobos Douzun, membacakan alur spoiler alur cerita Battle Through the Heavens versi novel, Xiaoyan, Patua Houzunze, Yezong. Pertempuran melalui surga, bab 1090, metode racun dan, mulai. Dokter peri kecil mengangguk ketika dia mendengarnya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan kecemasan di hatinya. Setelah itu, dia duduk bersila di atas altar. Dia menegakkan tubuh bagian atasnya. Leher panjang dan pinggangnya yang sempit membentuk lekukan yang memikat. Xiao Yan juga duduk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya yang tak terhitung banyaknya yang ditembakkan dari langit. Tangannya dengan lembut mendinginkan udara kosong. Segera, perasaan hangat terpancar dari telapak tangan. Dia merasakan semacam cahaya murni dan panas di bawah sinar matahari. Tidak buruk, Xiao Yan sedikit memuji. Ini memang tempat yang bagus. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, tempat ini akan menyebabkan tubuh racun buruk dokter peri kecil secara alami ditekan. Dengan demikian, mereka akan dapat menghindari situasi di mana tubuh racun yang bocor di tengah jalan, menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Mata Xiao Yan sedikit bergeser. Setelah itu, mereka berhenti di tablet batu hitam pekat yang diletakkan di altar. Yezong telah menyebutkan bahwa tablet batu ini adalah kunci untuk mengaktifkan altar ini. Tangan Xiao Yan dengan lembut menggerakkan tablet batu hitam pekat itu. Perasaan panas melonjak dari dalam. Namun, hal itu tidak menyebabkan Xiao Yan sedikit pun merasa tidak nyaman. Dia menggunakan sedikit kekuatan dan mendorong tablet batu ke samping di tengah suara retakan. Tablet batu perlahan-lahan didorong ke samping dan lubang hitam-hitam seukuran kepala muncul di pandangan Xiao Yan. Kemungkinan ini adalah lubang yang disebutkan Yezong. Berderit-berderit, saat tablet batu itu disingkirkan, sepertinya itu telah mengaktifkan sesuatu. Dinding batu di sekitar altar perlahan bergerak. Segera, mereka membentuk dinding batu bundar, mengelilingi Xiao Yan dan dokter peri kecil dengan cara yang sangat ketat. Jika dilihat dari luar, orang hanya bisa melihat tembok batu kuno yang menjulang tinggi. Menyusul terbentuknya dinding batu berbentuk lingkaran, dinding batu tersebut secara bertahap menjadi halus. Jumlah sinar cahaya yang meningkat dipantulkan oleh dinding batu seperti cermin. Akhirnya, mereka berkumpul di lubang di tanah ini. Cahaya terang dan menyilaukan sangat menyilaukan. Meskipun sinar matahari telah terkumpul, tidak sedikit bibit api yang keluar dari lubang di tanah. Oleh karena itu, apa yang disebut Sun Flame tidak muncul. Untungnya, cahaya dan energi panas dari altar ini menjadi lebih kuat dengan pengumpulan sinar matahari. Pada akhirnya, alis Little Fairy Doctor sedikit vertikal. Sinar matahari ini meninggalkan perasaan terbakar saat mendarat di tubuhnya. Desis-mendesis. Gelombang demi gelombang kabut racun ungu keabu-abuan secara bertahap melonjak keluar dari dokter peri kecil di luar kendalinya. Setelah itu, mereka meluncurkan sinar matahari yang panas di dunia luar dan mengeluarkan suara mendesis. Tidak perlu panik, Xiao Yan menghiburnya dan tersenyum saat dia melihat ke arah dokter peri kecil yang tangannya terkepal. Dia bertukar tangan dan kristal yang dipenuhi dengan energi pembohong dan kekerasan muncul di depannya. Itu adalah inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit. Xiao Yan membalikkan tangannya setelah mengeluarkan monster core. Sebuah kotak giok muncul di dalamnya. Kotak giok itu berwarna putih salju. Ada sedikit udara dingin yang merembes keluar darinya. Warna hijau giok serta zat lengket, yang masih bergoyang, muncul di mata Xiao Yan. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Xiao Yan telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan harta karun unik. Itu adalah salah satu bahan utama untuk apa yang disebut metode Poison Dan. Dikabarkan bahwa air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini dapat merasakan hati Bodhisattva, namun, sejak saya memahaminya, benda ini tidak memberi saya petunjuk sedikitpun. Xiao Yan mengamati air liur transformasi tubuh Bodhisattva di kotak batu giok dan tanpa daya kekencangannya. Setelah itu, pandangan mendarat di dokter peri kecil di depannya sambil melanjutkan dengan suara serius, saya akan menggunakan 3 jenis api surgawi untuk memaksaki racun dalam tubuh Anda ke tempat tertentu. Prosesnya akan sangat menyakitkan, Anda harus menanggungnya. Jika kita bahkan tidak dapat maju melewati langkah ini, langkah yang tersisa tidak dapat dimulai. Dokter peri kecil mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia dengan lembut mengangguk. Dia tahu bahwa Xiao Yan telah menghabiskan beberapa tahun upaya untuk membantu menyelesaikan tubuh racun yang ditelannya.
Sekarang setelah semuanya siap, dia pasti akan bertahan terlepas dari betapa menyakitkannya itu akan terjadi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak atas usaha yang dilakukan orang di depannya selama bertahun-tahun? Aku perlu melepaskan segel di dalam tubuhmu dan benar-benar melepaskan tubuh racun yang ditelannya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Tangannya sedikit gemetar tanpa sadar. Jika dia gagal menekan racun yang mati, kemungkinan dokter peri kecil akan mati di tempatnya. Saya percaya kamu. Dokter peri kecil tampaknya menyadari kekhawatiran di hati Xiao Yan setelah melihat tangannya yang agak gemetar. Senyum menawan muncul di wajahnya yang cantik saat dia dengan lembut mengucapkan kata-kata yang menyemangati. Xiao Yan perlahan mengencangkan tangannya. Suaranya dalam, saya sudah mempersiapkan hari ini selama bertahun-tahun, dan saya pasti tidak akan membuat kesalahan. Lepas bajumu, aku akan mulai membuka segelnya. Ekspresi Xiao Yan serius. Pikirannya paling terfokus yang pernah dia perintahkan dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil terkejut saat mendengar perintahnya. Kemerahan dengan cepat terbang ke wajahnya yang cantik. Namun, ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan, yang begitu serius sampai tidak memiliki emosi lain, dia dengan lembut mengatupkan gigi peraknya. Bagaimanapun, orang ini sudah melihatnya berkali-kali. Dia tidak mengizinkannya untuk melihatnya lain kali. Dokter peri kecil dengan lembut melepaskan pakaiannya sambil memiliki pikiran yang menyebabkan wajahnya memerah. Setelah itu, gaunnya jatuh melewati kulitnya yang indah, putih, dan halus. Sosok yang sempurna seperti batu giok terlihat di bawah sinar matahari yang panas ini. Terlepas dari seberapa kuat hati Xiao Yan, matanya tanpa sadar berkedip ketika dia melihat tubuh sempurna wanita di depan matanya yang terbuka. Namun, dia dengan cepat memusatkan pikirannya. Pandangan sekilas pada tubuh dokter peri kecil. Tubuhnya yang seperti batu giok memiliki banyak bekas luka merah samar. Bekas luka ini terdiri dari simbol yang tak terhitung jumlahnya yang naik ke seluruh tubuh dokter peri kecil, membentuk segel sempurna dalam proses. Xiao Yan menyembunyikan jari-jarinya. Api hijau giok terbentuk di ujung jarinya. Matanya terfokus saat tangannya mengayun dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu sangat menekan perut halus dokter peri kecil. Asap putih mendesis keluar. Bekas luka merah samar, yang menyebar ke seluruh tubuhnya, perlahan mulai bergoyang di bawah rahang. Bekas luka itu segera muncul. Gelombang demi gelombang kabut racun keabu-abuan yang menakutkan meletus dari tubuh dokter peri kecil setelah simbol ini dengan cepat memucat. Mata ungu keabu-abuannya perlahan berubah menjadi abu-abu murni. Warna keabu-abuan semacam ini mengandung aroma kematian. Itu bahkan tanpa sedikit pun kehidupan. Sekilas, seseorang akan merasakan perasaan berkibar yang sepertinya telah menyebar dari dalam jiwa mereka. Ketika tubuh racun yang ditelan benar-benar meletus, warna keabu-abuan semacam ini akan dengan cepat memasok semua kekuatan kehidupan pemiliknya. Kemerahan cerah di wajah dokter peri kecil dengan cepat menghilang setelah penyebaran kabut racun berwarna keabu-abuan ini. Wajah aslinya yang lembut perlahan menjadi tanpa ekspresi. Namun, rasa sakit dan pergulatan yang samar-samar merembes dari antara kedua kelopak mata menunjukkan bahwa dia menahan serangan balik dari tubuh racun yang menelannya. Mereka berdua terdesak waktu. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan saat nyala api hijau giok diludahi dari mulutnya. Cincin hitam pekat di tikungan angsur terjadi. Api berwarna putih pekat perlahan melengkung dan naik. Xiao Yan meraih kumpulan api putih pekat ini. Dia memasukkannya ke dalam nyala hijau gioknya. Jenis api ketiga itu mengalami perubahan drastis saat mereka bersentuhan. Namun, Xiao Yan sudah menguasai perubahan seperti ini. Dia menghabiskan beberapa saat sebelum dia benar-benar menggabungkan ketiga jenis api itu. Ciptaan terakhir dari penggabungan tiga jenis api surgawi adalah api putih hijau murni. Itu perlahan naik sementara kekuatan gelombang penghancur perlahan menyebar darinya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah berhasil menggabungkan tiga jenis api surgawi. Dia melirik kabut racun abu-abu yang melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil di depannya. Dia kemudian menghirup udara dalam-dalam. Dia memegang tangan dan nyala api hijau putih melonjak. Itu meluas dan tersebar di sekitar tubuh dokter peri kecil. Desis-desis-desis. Nyala api baru saja menutupi dokter peri kecil ketika gas racun padat berwarna abu-abu di sekitar tubuhnya mengeluarkan suara mendesis yang intens, seolah-olah telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Setelah itu, ia mundur dengan kecepatan seperti kilat, melarikan diri kembali ke tubuh dokter peri kecil.
Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil segera berubah menjadi warna abu-abu murni ketika gas racun memasuki tubuhnya. Aura mematikan terpancar dari dirinya. Tubuh Little Fairy Doctor bergerak dan keluar dari altar ini. Namun, Xiaoyan sudah siap untuk ini. Tubuh Little Fairy Doctor baru saja bergerak ketika dia tiba-tiba berdiri. Tangannya ditutupi oleh api hijau putih saat menekan ke bahu dokter peri kecil, dengan kasar menahan dalam proses mengumpulkan. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan berubah saat dia berteriak dengan marah. Api hijau putih berubah menjadi bibit api kecil yang tak terhitung banyaknya setelah suara terdengar. Mereka menembus kulit dokter peri kecil dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, mereka dengan pembohong mengejar gas racun berwarna abu-abu. Bibit api hijau putih dari segala arah menutupi setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Untungnya, kekuatan Xiaoyan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan kesulitan mengendalikan begitu banyak bibit api. Gas racun abu-abu yang meresap mulai dengan cepat menyebar setelah dikejar oleh bibit api. Selain itu, di bawah kendali pikiran Xiaoyan, semua gas beracun berkumpul di perut bagian bawah dokter peri kecil. Desis. Sedikit suara yang terus-menerus dipancarkan dari tubuh dokter peri kecil. Gelombang demi gelombang gas racun berwarna abu-abu dengan tergesa-gesa melarikan diri dari gabungan kekuatan tiga api surgawi. Akhirnya gas itu dikejar sampai ke perut bagian bawah. Semua api hijau putih berkumpul di tempat ini. Mereka berubah menjadi lingkaran api yang memicu gas beracun di dalamnya. Gas racun yang sangat besar dan kuat, yang dipenuhi dengan aura mematikan, berkumpul di perut bagian bawah dokter peri kecil. Sekilas, itu tampak seperti pusaran. Bagian dalam pusaran itu adalah dunia yang mematikan. Bahkan seorang elit Douzun tidak akan berani dengan mudah menghadapi gas beracun yang menakutkan secara langsung. Jika Xiaoyan tidak mengandalkan kekuatan tiga jenis api surgawi, dia akan terkikis oleh jenis gas racun ini menjadi tidak ada hanya dengan kontak pertama. Bahkan tidak perlu berbicara tentang mengusirnya. Mengumpulkan gas beracun, menggantinya dengan Monster Core, dan menggunakan air liur transformasi tubuh Bodhisattva untuk Xiaoyan dengan lembut menghela nafas setelah merasakan gas racun yang berkumpul. Dia tiba-tiba meraih inti rakasa kristal naga racun naga kalajengking binatang, dan dia meletakkannya di perut bagian bawah dokter peri kecil. Kristal itu baru saja melakukan kontak dengan kulit dokter peri kecil ketika dia secara aneh memancarkan cahaya yang tidak biasa. Setelah itu, kristal itu menyatu dengan kulitnya. Inti monster itu secara aneh ditelan oleh kulit dokter peri kecil, segera memasuki lanskap gas beracun abu-abu. Setelah itu, ia bertahan di tengah pusaran. Ekspresi Xiaoyan menjadi lebih serius setelah berhasil memasukkan Monster Core. Matanya mengarah ke kotak giok di sana, di mana air liur transformasi tubuh Bodhisattva berada. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting.